saya harus tidur di kantor ya kan. Setiap hari itu saya makan Indomie telur sama susu Ovaltine. Biar aja saya sebut mereknya nggak apa-apa karena emang saya berutang budi sama itu kan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bos-bos semua di rumah, apa kabar? Semoga baik-baik saja. Hari ini kita kedatangan tamu, bukan tamu istimewa, bukan tamu spesial, tapi tamu terhormat. Wah, malam ini kedatangan Pak Hanif Dakiri. Apa kabar, Mas Hanif? Baik Mas Bos, apa kabar? Saya juga. Alhamdulillah, makasih Mas Hanif. Ini aku ingat pertama kali kita ketemu itu waktu kampanye 2014 ya Mas ya? Iya kayaknya ya. Zamannya kampanye Pak Jokowi dulu Kawan Jokowi ya? Kawan Jokowi Iya, ya dulu iya, kita iya. buat grup geng relawan. Wah, Mas Hanif tuh bantulah di sana sama Iya, geng-geng siap. kita nih. Mas Hanif waktu itu Ketum Garda Bangsa ya Mas? Ketum Garda Bangsa. Tapi Mas Hanif nih tetap low profile. Tadi kawan saya Mas Hanif kenal Mas Ferry Surya Hendrawan, bilang katanya waktu mau ketemuan sama Mas Hanif telat. Kenapa? Karena nyetir sendiri. Waduh, Pak Menteri nyetir sendiri. Hebat Pas kebetulan nggak sekali. ada supir aja itu. Hebat gitu. Aduh, padahal ini yang nonton semua pasti pada punya supir, makanya jangan males ya. Ya, jadi saya kenal Mas Hanif ini sebagai orang yang benar-benar tanda kutip besar di jalan ya Mas ya. Jadi dulu katanya kalau saya nggak salah inget pernah kasih tahu ke saya dari kampung ke Jakarta cuman modal backpack doang gitu Mas ya kan. Nah, tapi dari situ langsung bisa kemana-mana. Udah mulai dari muda di PMII ya Mas ya, organisasi, sudah jadi pimpinan organisasi, sudah sampai pimpinan partai, sekjen PKB, sekarang wakil ketua umum PKB, sempat juga jadi anggota DPR, lalu direktur ISIS ya Mas, ISIS mana? Tapi bukan yang teroris ya? Itu sebelum ISIS yang sekarang ini ada nih. Kita Oh, ada gitu ya? duluan. Oh, Namanya gitu. Institute for Social Institution Studies. ISIS. Oh. Itu lembaga kajian miliknya Pak Matori Abdul Jalil Oh, iya, iya. almarhum, mantan Almarhum, Menteri ya. Pertahanan ya. Ya, berarti udah lama banget ya Mas ya? Udah lama. Dan nggak pakai senjata dong ya? Dan Ini ISIS yang baik hati. ISIS Tidak sombong. Dan terakhir Menteri Tenaga Kerja yang tetap low profile dan tetap friendly sama semua orang. Amin. Dan yang paling hebat ini Mas Hanif ini gitaris sekaligus vokalis. Ampun. Wah, Ampun. band paling populer di Indonesia Elek Yo Band lah. Ini motornya Mas Hanif ini. Itu karena ada orang-orang hebat di situ kan, ada Bu Menkyu, Pak Pratik, ya kan? Ada Bu Menlu, Kang Teten, Mas Triawan. Nah, itu sama sebagai ini pemandu sorak aja. Wih, lead vokal ya. Itu Elek Yo Band gimana? Masih latihan nggak Mas sekarang? Enggak sih, tapi kita ada grupnya kan, memang kita ngobrol-ngobrol. Saya tahu lah teman-teman yang masih aktif di kabinet, kan ini kesibukannya kan begitu luar biasa di tengah pandemi ini. Jadi ya tentu sulit lah untuk latihan. Kalaupun misalnya bisa latihan kan pasti juga nggak enak juga kan di suasana kayak gini. Walaupun sebenarnya kita sebagai manusia kan berhak juga untuk menghibur diri kira-kira gitu loh. Tapi masih intens berkomunikasi. Oh gitu ya, masih. Kita ada grupnya soalnya. Oh gitu. Tapi secara formal bandnya belum bubar dong ya? Ya selama belum dibubarkan berarti belum bubar dong. SK-nya belum ada, SK Paling pembubaran. tidak persepsi saya begitulah. Ya, Mas Hanif ini emang benar-benar pengalamannya banyak sekali di jalan, di organisasi, di kayak lembaga think tank, partai. Tapi saya tuh terpukau Mas Hanif waktu pas lagi di sidang ILO itu di Geneva di Swiss bisa bahasa Inggrisnya bagus. Lah sekolah di luar negeri kan nggak pernah, kok bisa gitu. Jadi saya bingung ini belajarnya di mana ini Mas Hanif? Saya itu bahasa Inggrisnya otodidak, jadi nggak pernah kursus, nggak pernah mendapatkan pendidikan formal. Satu, belajarnya dari musik. Jadi dari lagu-lagu barat. Nah, itu memang kalau zaman SMA dulu kan biasa kan, selain kita suka lagu-lagu kita sendiri, kita juga pasti ada lagu-lagu barat yang kita gemarin kan. Nah dari situ kita jadi belajar. Jadi nyanyi, lalu kemudian ngecek artinya dan seterusnya. Terus sampai akhirnya kemudian saya memberanikan diri juga misalnya untuk ngobrol sama orang. Jadi lebih otodidak sifatnya. Sampai akhirnya
Nah, saya kan pernah kerja di sebuah NGO internasional namanya NDI, National Democratic Institute for International Affairs. Itu semacam LSM-nya Partai Demokrat Amerika kan. Oh iya iya. Nah, saya kerja di situ juga pernah bersama dengan Friedrich Naumann Stiftung. Itu ya lembaga think tanknya punya partai Demokrat bebas di Jerman. Nah, itu jadi di kedua itu saya banyak belajar karena di NDI dulu saya sekitar 2 tahun lah ya, 2 tahun. Jadi sebagai program officer di situ, ya udah setiap hari kan ketemunya ya. Tapi kan tetap di Indonesia ya. Di Indonesia itu kantor di Indonesia karena itu ada banyak kantor di banyak negara kan. Ya, Friedrich Naumann Stiftung juga masih, di Indonesia. Sampai sekarang juga masih. Oh, masih. Masih NDI juga masih. Terus kemudian ada satu lagi yang punyanya partai Republik di Amerika namanya IRI, International Republican Institute. Nah, itu saya juga jadi mitranya mereka juga cukup lama juga gitu. Sampai belajar dikirim ke luar negeri apa segala macam gitu. Tapi penasaran juga, itu kan yang di Jerman itu berarti lebih ke liberal ya. Itu kan bukan CDU, kalau Christian Democratic Party itu yang Angela Merkel lebih ke konservatif ya. Konservatif agak kanan. Ya, ini kan liberal. Terus tadi yang terafiliasi sama Demokrat di Amerika juga liberal ya. Mas Hanif memang orang liberal atau gimana? Enggak, kalau kita ini kan orangnya intinya di tengah, orang NU Pak. Oh gitu ya. Kalau saya ini orang NU tuh di tengah-tengah. Jadi kita kalau melihat tengah-tengah itu kira-kira gini. Tengah-tengah itu kayak bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan karena kita hidup di sebuah negara bangsa yang oleh Tuhan dikaruniai segala sesuatu yang berada di tengah-tengah. Saya kasih contoh nih. Misalnya musim. Kita ini punya musim kemarau, which is panas, tapi tidak terlalu panas. Lihat di tempat-tempat lain, di negara-negara lain. Kalau panas Pak, ban mobil pun juga bisa melepuh tuh. Nah, kita punya musim hujan, which is dingin, tapi tidak terlalu dingin. Nah, sementara di negara lain begitu masuk musim dingin, wah itu isinya salju semua, nggak bisa kemana-mana. Nah, berarti kan kita ini di tengah-tengah toh. Itu suratan dari Tuhan lah. Kira-kira gitu. Contoh yang lain misalnya puasa. Puasa di negara, kita tahu di beberapa negara Eropa ada yang puasanya cuma 8-9 jam. Tapi negara lain juga ada yang sampai 18 jam. Di kita puasa paling ya kisarannya 12-13 jam. Itu tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Nah, kira-kira gitu loh. Nah, jadi berarti menjadi orang yang di tengah gitu, yang sedang-sedang saja. Nah, itu memang pilihan yang tepat sebagai orang NU dan orang Indonesia. Iya, kira-kira gitulah. Makanya jadi jangan terlalu ke kanan, jangan terlalu ke kiri. Ya, tengah-tengah aja ya, lebih aman gitu ya. Lebih aman. Tapi Mas Hanif nih orangnya juga ini suka nraktirin orang. Saya masih ingat waktu di Bali ditraktir bebek goreng. Saya mau bayar nggak boleh, katanya masa menteri dibayarin, malu enggak, saya yang bayarin kamu. Kita traktir sekali tapi ditraktir sama Mas Bos berkali-kali. Aduh, Mas, kita baca-baca riwayatnya Mas Hanif. Mas Hanif berasal dari keluarga yang biasa-biasa aja ya, Mas ya. Ibu juga pekerja migran dulu ya, Mas. Lalu masih ada sekarang? Masih, alhamdulillah masih sehat. Ada abah saya, ada ibu. Kakak, adik masih adik karena saya ini anak sulung. Oh jadi iya. Adik saya ada 4. Waktu Mas Hanif jadi Menteri Tenaga Kerja, ibu bagaimana rasanya? Gimana ya? Kalau ibu saya sih sebenarnya responnya sih kalau ya seneng-seneng yang biasa ya. Seneng-seneng biasa tuh gini. Jadi gini, ini mungkin saya lebih bisa bercerita justru setelah saya pensiun. Nah, karena saya ketemu dengan beberapa ibu nyai yang temannya ibu saya. Terus ibu-ibunya itu pada cerita yang hampir sama ceritanya setiap kali ibu saya. Ibumu ini sering main ke sini atau kadang aku main ke rumahmu kayak gitu. Setiap kali ketemu itu selalu minta doa. Itu tolong ya doain Hanif biar selamat apa kayak gitu. Nah, itu beberapa orang ngomong begitu. Jadi pikiran saya begitu saya selesai ini berarti kesimpulannya 5 tahun saya jadi menteri, ibu saya berarti nggak tenang dong. Kira-kira gitu loh ya. Nah, tapi waktu pas awal dulu dipercaya Pak Jokowi untuk bantu beliau di kabinet gitu ya tentu namanya orang kampung mendapat kepercayaan kayak gitu ya tentu ada ekspresi senangnya, tapi juga ada ekspresi kekhawatirannya nanti bisa memenuhi harapan apa tidak, mengecewakan yang memberikan amanah apa tidak, itu jawabannya. Makanya pesan-pesanan juga jadi banyak akhirnya, kira-kira gitu.
ini suka cerita-cerita ibu pengalaman sebagai pekerja migran, terus apa yang mungkin Mas Hanif perlu perhatikan dari ibu? Ya enggak lah, kalau ibu saya itu ya cerita-cerita aja, tapi enggak ada misalnya perspektif misalnya untuk ini biar anakku nanti kalau bikin kebijakan biar gimana gitu. Ya enggak lah. Itu kan mungkin itu udah kota banget kan. Ibu saya ini ya perempuan hebat. Tapi yang hidupnya itu biasa-biasa aja di kampung gitu kan. Bahkan beliau ini juga sekolahnya kan nggak lulus SD kayak gitu. Jadi dia cerita-cerita aja tentang pengalamannya kayak gitu ya. Terserah orang ngambilnya gimana kan, termasuk misalnya kalau pas cerita ke saya gitu. Kemana dulu ibu Mas? Ke Saudi. Ke Saudi. Di Saudi Arabia dulu 6 tahun lah. Oh 6 tahun. 6 tahun 2 kali berangkat berarti ya. Periode pertama itu sekitar 2 tahun, lalu pulang mungkin setengah tahun, habis itu balik lagi 4 tahun kira-kira gitu. Tapi alhamdulillahnya ya beliau menjadi pekerja rumah tangga di Saudi, tapi keadaannya ya alhamdulillah baik-baik aja. Nggak pernah ada kasus ya Mas? Iya. Nah sesungguhnya sih kalau kita bicara kayak soal TKI begitu, cerita sukses, cerita baik itu sebenarnya jauh lebih banyak daripada cerita buruk. Cuman karena ini sensitivitasnya tinggi kan memang, ya pada akhirnya ketika misalnya ada satu case saja kan pasti orang rame gitu. Dan itu sangat dimaklumi karena ini sangat menyentuh harkat kemanusiaan kita kan. Oh banyak cerita sukses Mas? Oh cerita suksesnya banyak sekali sebenarnya. Pernah ini gak Mas mengekspos cerita-cerita sukses waktu Mas jadi menteri? Oh iya sering kita ekspos. Ada TKI ya macam misalnya ada TKI yang sukses berwirausaha, ada TKI yang sukses misalnya dapat gelar doktor. Oh iya ada juga. Iya ada macam-macam. Yang kemudian jadi kaya raya, ada juga yang saya akhirnya jadi punya pesantren. Oke. Mungkin narasi-narasi positif itu harus lebih banyak dibangun itu. Iya, saya kira iya, karena memang kalau sekarang kan kita lihat pasar kerja itu kan sudah terintegrasi. Ya tentu ini di luar konteks Covid sekarang ya. Itu kan sudah terintegrasi. Jadi orang yang penting dia punya karakter yang kuat, punya skill yang memadai kira-kira gitu. Nah, dengan modal 2 itu kira-kira ya orang either dia mau masuk ke pasar kerja lokal ataupun mau pasar kerja internasional, itu jadi pilihan masing-masing. Nah, fungsi negara tentunya adalah melindungi setiap pilihan yang diambil oleh warga negara. Oh, kalau misalnya mau kerja di dalam negeri, di situ ada skema perlindungannya dong. Kalau mau kerja ke luar negeri juga ada skema perlindungan. Jadi lebih ke situ sih. Kalau sekarang Mbak Ida melanjutkan kebijakan-kebijakan Mas Hanif juga. Oh iya tentu ya, sebagai sesama kader PKB ya. Kita dorong terus agar Mbak Ida ini juga bisa sukses gitu. Ya. Nah Mas, kalau keluarga tadi Mas anak paling sulung, sekarang anaknya Mas Hanif ada berapa? Anak saya 4. Ada yang paling kecil ya Mas? Yang paling kecil sekitar setahun 3 bulan. Setahun 3 bulan, wah itu second honeymoon. Karena anak saya ini jauh-jauh jaraknya. Oh gitu. Nomor 1 sekarang semester 7, nomor 2-nya sekarang kelas 2 SMA, nomor 3-nya ini kelas 5 SD, kemudian nomor 4-nya 1 tahun 3 bulan. Oh gila. Jadi jauh-jauh itu memang. Aduh, honeymoon terus. Honeymoon terus. Makanya jadi kita masih sering begadang, iya. karena masih ada baby gitu kan. Tapi emang tapi dari yang menyenangkan lah. Gitu ya. Iya dong. Anak-anak selalu pesantren Mas? Anak-anak, jadi memang kalau saya ini punya keyakinan bahwa anak-anak kita ini harus dibekali dengan karakter. Nah, karakter itu sumbernya kan ada banyak. Salah satu yang saya yakini sumbernya dari agama. Agamalah yang membentuk karakter seseorang, ya kan, menjadi baik. Itu kenapa kalau kita bicara soal sekolah online atau offline kayak gitu, ya kalau online itu untuk transfer of knowledge-nya itu ya bisa gitu. Tapi begitu ngomong soal transfer of karakter, ya kan, ngomong soal keteladanan itu kan kita juga perlu berpikir mendalam soal itu. Nah, karena itu saya mewajibkan anak saya setiap lulus SD maka dia wajib masuk pesantren. Berarti usia SMP itu wajib, itu no discussion. Oh, semua berarti gitu? Semua. Jadi dari anak yang terbesar kemudian sampai yang sekarang itu ya pokoknya semua begitu lulus SD langsung wajib masuk pesantren selama 3 tahun. Nah, kalau sudah 3 tahun di pesantren, nanti setelah itu dia saya kasih kebebasan. Apakah dia mau melanjutkan 3 tahun SMA-nya di pesantren ataukah dia mau ngambil di luar. Nah, itu udah bebas. Nah, pikiran saya sih ya ini namanya kita mendidik ya, apalagi di ibu kota metropolitan begini ya, kita perlu membekali dengan karakter, dengan agama gitu ya. Harapannya ya kalau misalnya suatu hari misalnya ada
ya kita kan nggak tahu perjalanan orang, kalau misalnya ada belok-beloknya dikit itu tahu jalan kembali lah kira-kira gitu loh bro. Nah, kan itu kan penting. Jadi kalau misalnya pas ya namanya orang mungkin saja dia melakukan kesalahan, tapi pada saat dia melakukan kesalahan itu dalam hatinya itu ada yang gedor-gedor gitu loh. Lu salah lu, balik jalan, balik kira-kira gitu loh. Nah itu kalau di kecilnya dibekali kayak gitu kan harapannya agar dia ini punya apa ya, kayak rambu-rambu lah gitu. Mas Hanif sendiri pesantren juga? Berapa tahun Mas? Ya kalau saya di pesantren itu yang intensif itu 3 tahun. Terus kemudian yang 6 tahun tuh namanya santri kalong lah. Zaman saya mahasiswa, jadi kalau santri kalong tuh kadang nginep di pesantren, kadang enggak, kadang ngaji di situ, kira-kira gitu. Itu cerita yang bahwa Mas Hanif dari kampung ke Jakarta modal backpack langsung tinggal di kantor, terus baru masuk organisasi, itu benar ya Mas? Ya benar, jadi memang dulu saya itu ke Jakarta, begitu lulus saya ini ketemu sama Pak Matori Abdul Jalil almarhum, ya kan, itu ketua umum PKB pertama dan sekaligus mantan Menteri Pertahanan kan. Nah beliau nawari saya ke Jakarta. Nah begitu akhirnya saya berangkat. Nah saya berangkat itu kan ya hanya memang modal tas ransel aja, dengan beberapa potong pakaian. Naik bus waktu itu harganya mungkin 5.000 lah kalau dari Salatiga sampai Jakarta itu. Nah itu tidurnya dilala itu karena busnya penuh kan. Itu tidurnya itu di pintu. Jadi kalau pintu bus ditutup itu kan ada tangganya kan bus itu. Itu tidurnya di situ. Jadi duduk di tangga itu terus sambil sandaran pintu bus gitu. Nah itu berangkatnya, begitu nyampe Jakarta akhirnya kita tidurnya di kantor untuk sampai beberapa saat lah. Nah di kantor itu saya tidur di atas meja rapat. Jadi meja rapat. Kenapa di atas meja rapat? Karena di atas meja rapat itu ada kipas angin yang ditempel di dinding, di langit-langit ada kipas angin gitu. Nah sementara di tempat lain kan nggak ada. Jadi kalau hawanya panas nggak ada AC, di situ ada kipas kan lumayan. Nah, bantal saya semua orang kalau generasi kita pasti tahu bantalnya terkenal, namanya Yellow Pages. Wah itu buku telepon yang tebal itu. Wah itu ya. Itu 98 ya Mas? Itu berarti 97 lah. 97. Jadi 96 akhir 97 awal lah. Okay. Ya tapi itu sebagai bagian dari ya perjalanan ya. Saya sih bersyukur karena pada akhirnya kemudian saya bisa ke Jakarta untuk ya mencoba mencari pergaulan yang lebih luas, mencari atau berusaha untuk menjadi sesuatu lah. Iya. Terus masuk PKB waktu itu Mas ya? Nah karena kebetulan, karena kebetulan Pak Matori itu kan pendiri, Mas Hanif pendiri apa? Enggak, jadi gini, Pak Matori itu kan orang yang dipercaya Gus Dur, ya kan, untuk mengendarai partai pertama yang didirikan oleh Nahdlatul Ulama di awal kali, kira-kira gitu. Nah makanya pada saat Pak Matori itu ditugaskan misalnya untuk kayak merumuskan konsep apa segala macam, nah itu pasti yang disuruh kan juga saya diantaranya. Bantuin bikin konsep ini apa segala macam itu. Nah makanya akhirnya kita siapkan konsep-konsep yang dipinta Pak Matori. Nah teman-teman di daerah kan ada juga yang menyiapkan konsep itu. Makanya konsep Jakarta yang dibawa Pak Matori nanti ditarungkan sama konsep yang dibawa oleh tokoh-tokoh dari Jawa Timur, misalnya kayak gitu. Nah yang dari Jakarta, yang dari Pak Matori itu kan saya ikut berkontribusi di situ. Itu kenapa misalnya kalau kayak di ADRT PKB saya bisa jawab, saya tahu nggak di ADRT PKB itu nggak ada kata Pancasila. Nah tapi karena apa? Karena asas PKB itu ditulis sila-silanya. PKB berasaskan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab dan seterusnya. Akhirnya jadi tidak menyebut Pancasila kayak gitu. Itu kalau saya kenapa kok bunyinya begitu? Nah itu karena saya tahu sejarahnya kan, jawaban saya sederhana. Karena itu dulu saya untuk poin asas itu saya nyontek. Nyontek siapa? Saya nyontek ADART-nya Pudi. Budi itu Partai Uni Demokrasinya Pak Bintang Pamungkas dulu. Bintang Pamungkas. Ya, dulu. Saya kayak gitu tuh loh. Tetangga saya itu. Iya, nah kalau kita bikin ARD kan kita macam-macam tuh ininya kan, perbandingannya kan kita pakai partai-partai yang ada, partai-partai zaman dulu, partai-partai di luar negeri, kira-kira gitu. Kenapa nggak nyontek partai yang paling hebat Mas? Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, PKPI. Kan belum ada. Udah ada 99, baru mulai. Belum ada, kita kan lebih dulu 98. Lebih dulu ya? Iya dong, kita 98. Iya 99. Sorry bro, kita duluan.
Itu sejarahnya. Oh gitu. Jadi udah gitu langsung kemana-kemana sampai jadi menteri ya Mas. Ya udah akhirnya karena Pak Matori dikasih kepercayaan menjadi ketua umum PKB pertama, nah dari situ akhirnya saya jadi terlibat di DPP kan. Itu walaupun bantu di departemen, di apa sampai seterusnya sampai sekarang. Dan kebetulan memang secara ideologi, secara politik saya juga merasa ini memang partai yang mewakili saya sebagai orang NU, sebagai warga negara, sebagai orang Islam dan bahkan juga sebagai orang Indonesia dengan visi yang terbuka. Jadi visinya terbuka tapi kayak punya akar gitu lah, punya akar kebudayaan gitu, jadi nggak hilang gitu loh. Jadi ibaratnya ini akarnya menancap dalam ke bumi, ya kan? Terus kemudian itu rantingnya itu menjangkau angkasa, kira-kira gitulah. Waduh, katanya ini konseptor sekali lah. Gitu, bro. Tapi selama perjalanan karir apa yang paling berkesan Mas? Dari mulai anggota DPR, mulai dari sekjen PKB, PMII, menteri, apa yang paling berkesan buat Mas Hanif? Ya, setiap etapa perjalanan sebenarnya menimbulkan kesan tersendiri ya. Tetapi yang saya sangat hargai betul itu betapa memulai itu memang membutuhkan satu kesabaran, juga menuntut kerja keras yang boleh dibilang tak terbatas, kira-kira gitu. Nah itu kan di masa-masa awal kan kita harus berjibaku itu, seperti misalnya saya harus tidur di kantor ya kan, setiap hari itu saya makan Indomie telur sama susu Ovaltine, biar aja saya sebut mereknya nggak apa-apa karena emang saya berutang budi sama itu kan. Itu tiap hari bro, sampai mencret itu bro. Iya. Nah itu bagian dari yang paling berkesan di saya, sehingga saya tidak ingin melupakan terhadap hal itu kan. Jadi ya kurang lebih ya saya dari situ bro. Nah, saya itu dari situ. Jadi mau kemanapun saya pergi, saya itu dari situ. Wah ini berkesan sekali Mas. Jadi ini bos-bos semua di rumah nih, kalau mau jadi menteri harus mulai dari tidur di bis dulu, di tangganya bis. Enggak, sebenarnya kuncinya sih gini, ketika orang mengalami mobilitas vertikal ya, katakanlah secara kehidupan menjadi lebih baik, secara ekonomi lebih baik, segala macam kayak itu kan ya nggak tahu, mungkin pengalaman orang bisa berbeda, tapi pengalaman saya kan pasti di pikiran, di hati kita kan juga sering terganggu bro. Selera kita bahkan bisa berubah. Kita kan juga kadang-kala merasa takut dengan itu. Dulu saya tinggal di Depok. Saya tinggal di Depok waktu saya di NDI itu kantornya di Menteng. Nah saya sudah ada mobil walaupun jelek. Nah jadi kalau naik mobil terus kemudian acara kita sering di hotel, di apa, saya juga mulai khawatir bro. Ini kok hidup gua jadi begini ya kira-kira. Ini hidupnya dari satu hotel ke hotel lain ya, dari ngomong ini ke ngomong lain kira-kira. Diskusi ini fokus group discussion lah, apa riset ini, perjalanan ke daerah, nanti nginep di hotel lagi. Nah itu juga menciptakan kekhawatiran di saya. Ini nanti jangan-jangan bisa membuat saya berubah, selera saya nanti juga bisa berubah. Nah saya agak takut dengan itu. Makanya akhirnya saya juga membiasakan kalau ke kantor akhirnya saya nggak selalu pakai mobil. Saya selalu menjadwal rutin itu saya naik KRL. Saya dari stasiun Citayam, nah kan itu ke Cikini. Nah, jadi berdesak-desakan kayak gitu sampai kemudian kalau nyampe kantor itu saya harus ganti kaos dulu kan, karena kita empet-empetan, keringetan habis kayak gitu. Nah itu kalau kalau bahasa teman-teman aktivis dulu, ya itu salah satu upaya kita untuk mengikis watak-watak borjuis, kira-kira gitulah. Ya karena kalau kita mengalami mobilitas vertikal kan tuh biasa makan enak, biasa nongkrong di tempat enak, ber-AC apa segala macam, itu kan jadi selera kita bisa berubah. Kalau kita ini bukan orang dari situ bro. Kita ini kan imigran, orang kayak saya ini kan imigran dalam arti saya ini orang kampung. Ya kan, yang secara sosial ekonomi sangat biasa-biasa aja, begitu mengalami mobilitas vertikal begini, saya bisa lupa kekampungan saya. Ini kan bahaya, dan itu saya bisa kehilangan kayak nggak kenal diri sendiri itu. Wah ini bahaya. Nah saya mencoba jagain itu waktu kerja kayak gitu. Waduh, jadi nggak pernah lupa where you came from gitu. Ya, nah itu menurut saya sih itu penting ya buat saya. Makanya kayak sekarang juga kepada anak itu saya berusaha begitu. Saya nggak tahu apakah ini baik atau tidak baik, tapi menurut saya karena mungkin ini subjektif kan, ini pengalaman kayak gitu. Jadi akhirnya saya juga ke anak begitu. Misalnya anak saya tuh yang kelas 5 SD itu kan suka main Lego tuh, main Lego. Nah ketika saya jadi menteri itu saya kan nggak pernah ngantongin uang, bahkan sampai sekarang saya nggak pernah ngantongin uang tuh.
Jadi paling kita bawanya kan kartu tuh. Nah, tapi kalau kita ada namanya Father's Day kan. Jadi ada hari-hari tertentu yang istri saya itu nyuruh sana pergi sama Namira misalnya, itu bebas terserah nih kata anak sama bapak mau kemana. Nah, itu biasanya dia ngajak ke tempat untuk beli mainan, nyari Lego gitu. Nah, itu saya selalu menyiapkan uang cash. Saya kantongin. Jadi nanti begitu masuk ke toko mainan dia nyari Lego, nanti datang dia dengan Lego yang gede. Karena dia nonton dulu di YouTube biasanya kan ini produk-produk barunya apa. Pak ini gimana Pak? Waduh itu nolnya banyak itu gimana? Iya sih nolnya banyak nih. Bisa cari nolnya yang lebih sedikit nggak? Iya gedean ini Pak ya, mahal kali ya gitu. Dan nyari lagi kan. Nah ketika dia udah dapat Lego yang kira-kira sedengan gitu, dia bawa ke saya. Kalau ini gimana Pak? Kata. Papa hitung duitnya dulu ya. Nah, aku rogoh kantong tuh gitu. Nah ketika aku ngitung itu kan kuliatin dia nih, ngeliatin aku ngitung uang, dia mungkin agak deg-degan gitu kan, kayak nunggu keputusan hakim gitu, ini duitnya cukup enggak nih gitu. Gimana Pak? Cukup. Semua liatin ekspresinya dia itu senang. Nah kayak gitu itu saya terus terang sebagai orang tua, hati saya juga tersayat. Ngomong begitu tuh. Kenapa? Karena saya merasa mampu belikan dia. Gitu. Nah cuman saya juga punya pikiran kalau dia ini kemudian saya penuhi begitu, lalu mau jadi apa anak saya? Dia akan nganggap untuk mendapatkan sesuatu itu mudah. Nah, saya tuh nggak pingin gitu loh, nggak pingin anak saya begitu. Padahal ya kalau di bahasa sederhanakan sebagai orang yang tadinya nggak punya apa-apa, terus sekarang saya relatively misalnya punya kayak gitu. Itu kan maunya kalau dulu saya susah untuk dapat mainan, anak saya kan saya mau minta mainan apa aja tak kasih, mau makannya tak kasih, kira-kira maunya kan begitu. Sebenarnya hati pengen begitu bro, tapi kita mikir wah ini kalau gua begitu kan, wah rusak anak gua. Nahan diri gitu. juga ya. Akhirnya kita walaupun kita ada perih-perihnya gitu, ada yang meleleh dalam hati sih ya. Gitu. Ya udah akhirnya kita nahan nah itu gitu. bagian ya salah satu yang mungkin saya kenang itu dalam proses perjalanan saya soal itu bagaimana agar nggak lupa. Nggak siapa, lu ini siapa? Jadi, lu mau jalan sejauh apapun, lu siapa? Lu harus tahu dari mana berasal. Sebenarnya itu aja sih. Aduh, itu bagus sekali tuh para bos-bos kalian untuk terus mengingat diri kita itu sebenarnya siapa. Jangan sampai lupa, karena kalau lupa orang nanti bisa menjadi sombong ya Mas. Ya, macam-macam lah, masalah pasti banyak lah. Tapi Mas Hanif udah kemana-mana nih, udah mulai dari bawah sampai ke tingkat yang paling tinggi. Lalu apa Mas? Ini udah cukup ini untuk ngumpulin duit pensiun dari gaji menteri? Gimana Mas? Gini kalau secara kalau kita bicara soal itu, hidup saya kan sudah tentu sudah lebih baik lah dibanding dengan sebelumnya. Jadi saya tidak punya banyak keinginan. Jadi ya mungkin karena belajar juga dari para sufi, lalu belajar juga para saintis tapi yang spiritual base kayak gitu. Ya kalau saya itu mungkin kalau ibaratnya misi hidup gitu ya sekarang ini mungkin tinggal 3 aja lah. Yang pertama itu serving God, kira-kira gitulah. Jadi gimana sih kita bisa melayani Tuhan sebaik-baiknya, tentu dengan kapasitas kita gitu loh. Nggak harus misalnya karena melayani dikit-dikit terus demo yang pakai teriak-teriak kan kagak juga kira-kira gitu. Nah yang kedua blessing others. Jadi ya gimana kita bisa berkontribusi sama orang sebanyak mungkin. Nah itu juga yang sekarang saya lakukan. Saya bantu-bantu misalnya teman-teman di UMKM gitu untuk menjual produk-produk mereka. Nah yang ketiga ya self improvement. Ya kan mungkin ya kita pengen lebih sehat atau misalnya kita pengen ya lebih enjoy dikit ya main gitar kira-kira gitu aja bro. Nah yang lain-lainnya ya mengalir. Kalau organisasi yang penting kita kerja keras kira-kira sekeras-kerasnya. Nah soal hasilnya apa nggak penting lah itu, hasilnya ya biar itu kalau emang rezeki juga nggak akan lari kemana. Ini nggak nyari kursi komisaris Mas, kan Kenapa? banyak tuh yang setelah menteri langsung nyari ya, kursi komisaris. Ya nggak apa-apa kan teman-teman ya kita kan masih bisa yang lain apa. Gitu Mas ya. Jadi dana pensiun dari menteri kemarin udah cukup untuk menghidupi. Anggap aja cukup lah kira-kira. Ampun. Penghasilan menteri itu berapa sih Mas? Menteri itu kalau gaji sekitar 19 jutaan ya. Wah, udah 19 juta. 19 juta kecil sekali. Iya, ya, tapi nggak banyak juga. Iya, ya sebenarnya kalau untuk pribadi, kalau orang ngomong pribadi gitu, itu ya 19 juta oke sih gitu untuk pribadi ya.
ya cukup lah buat hidup gitu. Nah cuman kalau kita ngomong apalagi politisi kan, Mas Bos tahu sendiri lah. Kayak ini satu orang datang kayak gitu tuh kita bantu transport ke daerah gitu. Namanya juga temen misalnya kayak gitu kan, kayak gitu. Tapi juga ada dana operasional kan. Dana operasional tuh kalau nggak salah kemarin sekitar mungkin 120 jutaan lah per bulan. Itu dana operasional untuk macam-macam ya, untuk operasional menteri gitu. Gitu. Jadi menteri pun juga hidupnya ya pas-pasan juga ya Mas ya. Kenapa? Ya kan kalau menteri itu kan difasilitasi semua. Ibaratnya difasilitasi semua lah. Ya jadi ya banyak hal yang sudah terselesaikan sebenarnya di situ. Tapi kalau poin utama kita kan bukan soal di situ, tapi apa yang bisa kita berikan pada saat kita di situ. Justru itu yang lebih mencekam kan di situ. Ya kan pikiran kita kalau udah ada fasilitasnya kayak gitu lalu kita ngapain aja gitu. Itu yang pasti menjadi tantangan setiap orang yang diberikan amanah gitu. Mas, ini saya ada pertanyaan tapi dijawabnya yang cepat nih Mas. Apa? Pilih salah satu. Oke. Menulis, menyanyi atau dakwah? Wah, saya nyanyi aja lah. Menteri, Sekjen PKB atau anggota dewan? Anggota dewan. Pak Halim Iskandar, Ida Fauziah atau Agus Suparmanto? Caimin. Aduh, kenapa nggak Pak Agus? Kenapa? Nah ini kan 3 teman semua masa suruh milih. Ya kita milih yang paling di atasnya kan Caimin. Kalau Pak Agus kenal Mas? Kenapa? Kenal Pak Agus ya? Kenal. Udah lama ya? Ya kalau kenal sih belum lama tapi kenal. Mas kan sudah pernah jadi Sekjen PKB 2 kali ya? Oh iya, tapi periodenya pendek-pendek. Pendek-pendek ya. Tapi yang kedua kali itu kan pas jadi menteri, jadi Sekjen PKB, lalu jadi caleg PKB. Iya kan? Lu bagi waktunya gimana Mas? Nggak sibuk itu? Ya sibuk lah ya, tapi setiap kali kita ini memiliki tanggung jawab kan pasti ada saja cara untuk membagi waktu. Ya kita tinggal taruh prioritasnya aja. Sebenarnya kalau soal gitu kan gampang. Intinya kita mau taruh sebagai prioritas apa enggak. Ya kan? Pak Dias mau nemui saya atau tidak. Itu bukan isu soal waktu, itu soal apakah Mas Bos mau nemui saya apa tidak kan. Begitu mau kayak gitu ya udah pasti masuk on the list itu aja. Jadi sama lah. Ini ngurusin kementerian lah, ngurusin partai lah, bisa jadi caleg. Jadi mana yang prioritas Mas? Kenapa? Mana yang prioritas dari 3 itu waktu itu? Gini, itu sama kayak kalau kita ngomong keluarga. Keluarga sama pekerjaan prioritas mana? Itu nggak bisa. Orang tua sama mertua, ibu mertua sama ibu kandung mana lebih penting? Tergantung ditanya di depan siapa Mas. Tergantung siapa ya. Kalau ditanya di depan istri makanya itu kan ada konteks. Jadi ada istilahnya kalau bahasanya Caimin itu situasional kira-kira itu. Jadi ada situasi-situasi yang mungkin pada situasi membuat kita ini mengambil keputusan tertentu. Oh situasi ini berarti misalnya ini keluarga lebih penting. Oh yang dalam konteks ini pekerjaan lebih penting. Oh dalam konteks ini misalnya ini harus partai dulu. Dalam konteks ini harus misalnya nyalek dulu soal harus misalnya kementerian dulu. Nah itu kan sangat bisa diatur lah intinya. Jadi nggak perlu dikhawatirkan. Jadi semua prioritas gitu. Lebih ke soal komitmen gitu. Jadi selama kita komit dengan itu ya bisa. Tapi kalau emang nggak komit ya, walaupun nggak sibuk tetap aja nggak bisa. Jadinya pura-pura sibuk lah atau apa. Kira-kira gitu loh. Oke. Mas, ini sebagai politisi saya ingin nanya pandangan Mas Hanif terkait parliamentary threshold. Bahwasanya parliamentary threshold ini kalau ditinggikan berarti kan keterwakilan rakyat mungkin banyak yang akan terbuang. Kayak di sebagai contoh aja di Rusia tahun 95 waktu itu karena adanya parliamentary threshold yang 5%, suara yang terbuang itu hampir 50%. Jadi artinya keterwakilan rakyat kan akan hilang di situ. Nggak ada yang mewakili. Nah, menurut Mas Hanif gimana untuk parliamentary threshold yang akan dinaikkan ini? Mungkin sampai 7%. Jadi kalau menurut saya ini memang tergantung dari orientasi kita mengenai pembentukan sistem kepartean dan juga sistem pemilu dan kepartean ke depan. Orientasinya mau kemana? Karena ini kan beberapa konsep baik menyangkut soal parliamentary threshold kah atau menyangkut soal misalnya dapil magnitude-nya atau mengenai soal sistem konversi suaranya segala macam itu sangat dipengaruhi oleh
desain. Nah, desain lebih tepatnya institutional design dan desain dari sistem yang hendak dibangun ke depan ini orientasinya mau kemana? Apakah misalnya ada yang berorientasi, udah ini kita ini harus menciptakan sistem multipartai sederhana. Nah, ketika memang dinamika politik bersepakatnya ke sistem multipartai sederhana, nah pasti itu nanti ide mengenai PT menjadi perlu, kira-kira gitu loh. Jadi berarti harus ada PT, tapi besarannya berapa itu tergantung dari dinamika politik. Terus misalnya kalau kita ingin memastikan agar proporsionalitas dari sebuah sistem itu semakin tinggi, berarti itu kan istilahnya setiap suara harus dihitung, tidak boleh ada suara hilang. Nah itu berarti misalnya nanti di sistem konversi suaranya juga harus baik. Ambil contoh misalnya kalau sistem yang membagi suara itu habis di dapil, nah itu pasti akan banyak yang terbuang. Nah sama dengan misalnya kalau kasus kayak PT, ya PT itu secara teori juga pasti begitu, udah ada ininya. Nah makanya sekali lagi ini bukan perkara soal mana lebih baik, tapi tergantung dari desain sistem yang kita kehendaki ke depan. Nah kalau menurut saya ya tinggal bagaimana partai-partai ini baik yang besar maupun yang kecil ini bisa diskusi secara lebih fair, ya, secara lebih fair, secara lebih jujur sebenarnya apa sih yang mau kita mau ini. Kalau misalnya besaran jumlah partai yang kita harapkan ini berapa? Apa jangan-jangan misalnya ini kan 10, kalau 10 ini kan moralnya 10 ya sekarang. Kalau 10 ini misalnya kayak buat saya pribadi nih, buat saya pribadi 10 kan udah oke aja. Paling nanti kalau dalam dinamika kepemiluan itu nanti 1 out, 1 in, 1 out, 1 in atau 2 out, 2 in, kira-kira kan ya more or less jumlahnya akan begitu. Nah, tapi ini memang dari sisi dinamika demokrasinya juga nanti beda ketika misalnya ini jumlah partainya dikerucutkan misalnya menjadi tinggal 5 atau 6 kayak gitu. Nah, itu sangat berpengaruh. Jadi menurut saya termasuk kalau Mas Bos nanti gimana caranya biar PKP ini bisa diakomodir kayak gitu ya tinggal ini dinamika ini yang harus disepakati soal ini orientasi kedepannya sebenarnya kita mau apa sih, mau meningkatkan proporsionalitas, menciptakan keseimbangan di antara partai-partai yang ada, mau menciptakan multi partai yang lebih simpel atau yang lebih a bit complicated gitu atau apa gitu loh. Nah menurut saya ini yang harus disepakati dulu karena kalau enggak nanti yang satu berpikirnya saya mau misalnya simple majority atau simple multi party demokrasi, yang lainnya masih mau yang ini agak gede dikit lah. Itu kan jadi akhirnya enggak begitu jelas. Tergantung kesepakatan dulu berarti ya. Ya memang karena kuncinya pada akhirnya kan adalah soal kesepakatan di antara partai-partai politik itu. Tapi ya secara teoritik tentu kita bisa katakan bahwa memang semakin banyak suara yang bisa diakomodir, itu berarti kan akan semakin baik karena pada dasarnya kan yang namanya demokrasi kan ya hitungannya kan kepala. Jadi setiap kepala kan harus dihitung kira-kira gitu loh. Walaupun itu satu kira-kira gitu. Kalau presidential threshold gimana, Mas? Kenapa? Presidential threshold. Terus terang saya belum bisa banyak komentar kalau soal presidential threshold ini enaknya berapa gitu ya. Ya tapi memang ini karena ini isunya juga nanti akan berbicara pada sistem, pada cost, karena itu pada efektivitas di pemerintahannya dan seterusnya. Tapi ya mungkin belajar dari pengalaman yang lalu memang ya ini sekali lagi ini juga sesuatu yang menurut saya harus dibincang secara lebih fair aja. Jadi kalau fair itu bahasanya ya ojo menang-menangan lah kira-kira gitu loh. Kira-kira gitu aja. Gitu. Nah, Mas, untuk yang sedikit kekinian nih terkait Covid. Ini kan karena pandemi ini pengangguran sudah meningkat. Tahun 2019 kalau nggak salah tuh kita 5,28 ya. Dan menurut Bappenas nanti by 2021 bisa ada 12,7 juta orang yang jadi penganggur. Kalau Mas Hanif masih jadi seorang menteri, apa yang akan Mas Hanif lakukan? Untuk berat. Ampun. Ampun. Ya ini memang tantangan semua negara kan, tantangan semua negara. Jadi ini memang masa yang memang tidak diharapkan oleh semua orang, tidak diharapkan oleh semua negara. Tapi ya kita harus tetap optimis dan saya juga percaya bahwa pemerintah melakukan sesuatu dan yang penting juga kita
sebagai rakyat, sebagai warga negara kita juga harus melakukan sesuatu. Jadi ya intinya jangan menggantungkan lah satu sama lainnya, jangan terlalu bergantung. Oh kalau pemerintah nggak begini saya nggak bisa begini misalnya kayak gitu. Ya udah, saya pemerintah bisa jalan ya pemerintah jalan, ya kan kita sendiri kita contribute apa yang kita bisa kontribusikan. Ketika misalnya di persimpangan kita bisa ketemu kolaborasi kira-kira gitu loh. Jadi kecil atau banyak. Karena saya merasa bahwa di masa kayak gini ini ya memang tentu kalau kita bicara soal negara dan pemerintah ini memang pemerintah harus lebih tampil, dan kita lihat kan pemerintah kita juga sudah melakukan sejumlah hal lah ya, untuk misalnya memberikan stimulus lah, untuk memberikan fasilitas ini fasilitas itu, bansos apa segala macam itu dalam rangka mendorong ekonomi kita bergerak. Tapi justru saya mau ngingetin tuh ya jangan lupa kesehatannya juga gitu loh, karena ini kan nggak orang bilang kalau kita agak longgar sekarang ini kan bukan karena faktor kesehatannya kan, tapi lebih karena faktor ekonominya. Ya, betul. Nah, khawatirnya nanti ekonomi kita udah bergerak, lalu kemudian tapi kesehatannya juga kan jadi bergerak. Kan kalau teorinya kan ada namanya teori Hammer sama Dance itu kan. Jadi teori Hammer sama Dance itu kalau ada kurva gitu, jadi misalnya ini kurvanya tinggi nih, COVID-nya tinggi nih, betul COVID tinggi ini biar rendah kan dipukul, dipalu nih. Maka dimunculkanlah kebijakan-kebijakan yang keras kan, lockdown lah, PSBB lah, whatever namanya. Ini biar turun kan. Nah pada saat sudah mulai turun, ini pada saat malu penyebaran COVID-nya di Palu, itu ekonominya kan ikut ke Palu tuh, karena orang nggak keluar rumah, orang jadi nggak kerja atau apa, jadi kan pasti jadi lebih istilahnya banyak masalah ekonomi lah. Nah makanya kemudian dilonggarkan, jadi dance-nya itu dilonggarin. Tapi pada saat ekonominya dilonggarin kan ekonominya jadi naik tuh. Tapi kan juga COVID-nya kan juga naik makanya ada second outbreak apa segala macam itu. Nah jadi menurut saya ini memang harus dua-duanya lah, harus dua-duanya. Nah yang penting jangan kehilangan semangat aja dah. Gitu. Jangan kehilangan semangat, jangan putus asa kayak gitu. Karena ya pandemi ini juga menciptakan peluang juga. Karena setiap kesulitan pasti juga ada kemudahan, ada kesempatan juga. Dan makanya sekarang kan kita lihat hampir semua orang kan pada ya bisa bisnis, bisa bikin apa aja yang tadinya bahkan nggak dipikirkan tiba-tiba ternyata bisa juga, kira-kira gitu loh. Betul, yang tadinya orang nggak percaya loh, kayak Mas Bos kan mau bikin podcast gitu kan nggak percaya, Mas gua apa bisa, tapi nyatanya jalan juga. Kira-kira. Tapi Mas Hanif nih nggak kepancing terus dari tadi. Nah ngomongin pancingan ini dan ngomongin kemudahan, pernah nggak ada keributan di waktu jadi menteri Mas, misalnya dari Kemenaker dan BNP 2 TKI atau Mas Hanif sama Mas Nusron gitu. Enggak sih, kalau so far sih alhamdulillah, karena hubungan kita secara personal dan kelembagaan juga oke-oke aja. Kalaupun ada perbedaannya diselesaikannya di rapat-rapat itu. Gitu. Kalau nggak rapat-rapat nggak selesai, kita informalan ketemu gitu ya gitu. Kan maksudnya sudah umum sekali tuh BNP 2 TKI sama Kemenaker gitu. Ya mungkin karena dulu aturannya atau regulasinya masih ada irisan-irisan yang agak tumpang tindih kan. Tapi kan pada masa kita kemarin kan sudah ada undang-undang baru yang lebih mengklarify soal kewenangan masing-masing, tugas masing-masing kira-kira gitu. Mudah-mudahan nih sekarang ini bisa jauh lebih lebih enak lah kira-kira gitu. Mas, waktu zamannya Mas Hanif kan ada 4 kali reshuffle kabinet. 2015, ya 15, 16, 18 tuh 2 kali. Yang pertama karena Mensos, Bu Khofifah ke Idrus Marham, lalu KSP dari Pak Teten ke Pak Muldoko, terus 2018 lagi Menpan, Pak Asman Abnur ke Pak Syafruddin. Jadi 4 kali. Nggak tahu kalau saya salah hitung, mungkin bisa ditulis di komen di bawah. Setiap ada sinyal reshuffle gitu, itu menteri-menteri rasanya gimana Mas? Deg-degan nggak Mas Hanif waktu itu? Ya mungkin kalau kita mau jujur pasti ada lah ya deg-degannya gitu. Nah tapi kalau saya sih ya walaupun ada deg-degannya itu kita kena nggak ya misalnya kayak gitu. Ya kita tetap mikir aja kayak gini ini kan urusannya emang garis tangan lah. Jadi kalau saya sih sesederhana itu aja, jadi garis tangan Pak. Lu mau apa aja, kalau lu nggak punya garis tangan menteri nggak akan jadi menteri. Tapi 5 tahun nggak kena reshuffle loh Mas. Lah ya itu kalau misalnya memang garis tangannya kayak baik ya sudah itu kan baik lah gitu. Yang penting pada saat kita duduk di situ ya kita lakukan aja tugas sebaik-baiknya
sekeras-kerasnya, kira-kira gitu. Jadi kalau apapun hasilnya, apapun penilaian dari kita punya bos, kira-kira ya udah pokoknya I did my best. Ya kan? Waduh. Kira-kira the best version of me-nya itu udah dikeluarin, Udah kira-kira dikeluarin, gitu loh. Nah, bahwa kemudian orang lain merasa belum the best version of you, kira-kira gitu. Ya udah, mau apa lagi, kira-kira gitu. Tadi the best version of you. Jadi kelihatannya Mas Hanif ini sudah mengeluarkan the best version of you, karena saya lihat itu di IG di postingan ada sampai salah satu staff yang natoin namanya Mas Hanif di sini ya. Itu ceritanya gimana? Masa ada tanda tangan, Mas Hanif tanda tangan di situ terus dibuat tato gitu? Iya. Oh, gimana bisa ceritanya? Yang nggak tahu juga ya, ini kan staff staff biasa lah gitu. Cuman saya sering ketemu dia di lapangan futsal. Jadi akhirnya sering futsal sama saya kayak gitu, kita sering ngobrol, sering apa kayak gitu kan. Oh gitu. Iya. Terus minta tanda tangan? Iya, pas begitu saya selesai tugas, terus kemudian dia datang minta tanda tangan itu. Langsung dibuat Dan tato. saya nggak tahu begitu tiba-tiba pas ketemu lagi udah saya tato Pak. Tadinya saya kira hanya untuk kayak tanda tangan biasa kayak anak SMA kalau lulusan gitu kan. Dia mintanya di tangan, kita kasih di tangan gitu. Oh, gitu. Ternyata tahu-tahu ditato ya. Ya terima kasih lah kalau berkenan menatukan nama dan tanda tangan saya di tubuhnya. Ya, berarti ya tapi itu kehormatan juga lah buat saya, jadi ya artinya dia merasa senang. Kira-kira kita bersyukur aja. Ya pastinya Mas Hanif sudah memberikan yang terbaik kan. Jadinya mungkin dia Perasaan saya sih gitu, perasaan saya gitu. Tapi orang kan bisa menilai lain. Tapi at least ya I did my best lah. Tapi waktu pas serah terima kemarin ada yang ngomong balas dendam mau tidur setelah serah terima. Ya. Udah tidur belum Mas? Udah. Udah tidur ya? Tidur, udah lumayan lama tuh saya tidur, mungkin 2-3 bulan lah. Nah, pokoknya mainnya cuma gitaran, makan, tidur, kira gitu, nggak ngapa-ngapain. Tapi saya ingat zaman kampanye 2014, ini bos-bos semua ya. Saya tuh pernah WA atau BBM zaman dulu lah, tahun 2014 itu. WA Mas Hanif malam-malam 2 pagi 3 pagi dibales. Nah, kalau itu sampai sekarang. Oh gitu. Kalau itu sampai sekarang. Wah, dibales jam segitu. Itu saya bilang, loh, ini kok kita emang waktunya tidur malam. Wah, kita kan children of the night. Wah, gila. Oke, Mas, ini terakhir, Mas, untuk masa depan. Sudah di PMII Garda Bangsa, nulis buku sudah banyak. Menteri sudah, Sekjen, Wasekjen, Waketum Partai. So what is next untuk Mas Hanif Dakiri? Mungkin wali kota Surabaya? Enggak. Mungkin nextnya saya ini saya bantu Caimin aja membesarkan PKB, membesarkan partai. Itu aja. Ya. Jadi itu aja. Karena saya ini dari awal di PKB ya, kalau ibarat hidup saya jadi lebih baik itu juga karena wasilah lah bahasanya atau sarananya itu ya. Dari situ juga ya sudah. So I have to like pay back. Nah, ya udah. Waduh, hebat sekali. Apapun Mas. keadaannya, apapun ini ya kita coba kerja sebaik mungkin, sekeras mungkin, sebisa mungkin gitu agar PKB ini bisa tetap eksis ya kan, ikut membangun bangsa ini menjadi bangsa yang tetap majemuk ya kan, tetap demokratis tapi lebih sejahtera, maju. Kira-kira gitulah bro. Ya kita nanti bisa tandeman lama PKP kan aja. Soalnya di Instagram itu udah ada beberapa @sahabat Hanif Dakiri. Jadi saya sangka tuh tim relawan waduh Mas Hanif. Oh enggak, itu dulu itu dulu berarti waktu nyalek. Oh waktu nyalek. Waktu nyalek kan ada teman-teman yang bikin gitu kan. Oke. Mas, ini sebelum terakhir mau ada tebak lagu. Tebak lagu sebentar. Tebak lagu. Tapi jangan susah-susah ya. Aduh. Waduh, ampun. Bentar. Tapi lebih dari 1 bar kan? Hah? Lebih dari tebak lagu. Tebak lagu. Saya akan ngejreng lagu. Mas Hanif nggak usah nebak lagunya, tapi langsung nyanyiin lagunya. Lah. Oh, gitu, okay. Ya, pokoknya harus bisa langsung nyanyiin. Kalau nggak bisa? Ya, kalau nggak bisa ya. Nyerah Mas Bos. Oke.
Dialova ya? Apa? Dengan dirimu itu. Tak akan pernah itu. Bener. Bener. Dialova bener. Dialova. Jauh, apa sih? Bukan. Salah. Apa? Waduh. Apa? Aku cinta kau dan dia. Maafkanlah, ku tak bisa tinggalkan dirinya. Oh iya ya. 1-0. Lagi. Satu lagi. 1-0. Aduh. Oh iya, itu judulnya apa sih? Aku cinta kau dan dia. Aduh, gitaris enggak tahu lagu ini. Loh, kuping saya ini masih nggak sensitif kalau sama gitar. Aduh. Kalau sama suara sensitif. Jadi kalau ada yang gunjing kita baru sensitif. Tapi kalau ada musik ini belum sensitif nih. Oke, berarti 1-0 ini. Orang kita kalau dengerinnya mencari chord aja, ini apa sih bunyinya gitu. Nah. Kemarin engkau masih ada di sini, gitu ya. Bersamamu enak dirasa ini. Ku harap datang kembali. Lupa. Bersamamu kemarin dunia terlihat sangat indah, dan denganmu merasakan ini semua, melewati hitam putih hidup ini. Bersamamu diri di sini mencarimu, tak tahu di mana. Tenang, kau di sana selamanya. Aku selalu mencintamu, memakanmu di setiap malamku. Moga tenang, kau di sana selamanya. Waduh. Oke, 1-1. Satu. Ini lagunya kawan saya ini. Kenal ya Mas ya? Almarhum Herman ya, Allah yarham. Oke, lagu terakhir nih, coba. Ini babak penentuan. Saya menang apa Mas? Anif menang udah 1-1 nih soalnya nih. Ya udah, berarti kalau misalnya salah Mas Bos kasih saya hadiah ya. Yo dong. Kita traktir makan ya kan. Nah, kalau saya bener saya kasih lagunya. Nah, coba deh. I was born a fool, broken all the rules. Bener gak? Sing of no denying all of the truth. Everything has changed. It all happened for a reason. Down from the first day, isn't something we fought for. Never wanted this kind of pain. Turned myself so cold and heartless. But one thing you should know. Oke, Lati, yeah, yes. Aduh,
Menang kita. Oke, Mas Hanif, terima kasih, Mas atas Bos. kehadirannya. Jadi tebak lagunya saya kalah ini. 2-1. 2-1 Dan lumayan. semoga Mas Hanif masih bisa main di sini lagi di Siap. lain kesempatan. Mungkin ada pesan terakhir untuk teman-teman semua, Mas Hanif. Ya, terima kasih Mas Bos kesempatannya dan buat teman-teman, pokoknya di tengah suasana atau situasi yang sulit ini, pokoknya tetap semangat, tetap optimis, tidak ada badai yang tidak berlalu, ya. Tetap lakukan sesuatu daripada mengeluh, lebih baik kita melakukan sesuatu yang kita bisa. Pokoknya jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Sehat-sehat semuanya ya. Amin. Oke, bos-bos semua, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.